Halo, berjumpa lagi dengan saya Striana Aprianti dalam pembelajaran matematika untuk kelas 8. Nah, kita akan melanjutkan materi pada relasi dan fungsi. Untuk pertemuan atau untuk video kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pemetaan dan bagaimana cara kita membedakan yang mana relasi, yang mana fungsi atau pemetaan itu tersendiri. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pengertian dari korespondensi satu-satu. Namanya juga korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu itu berarti dari misalnya himpunan awal ke himpunan yang kedua atau himpunan asal ke himpunan di sini hasil himpunan kawan, dia harus tepat memasangkan diri satu. Nah, jadi P harus tepat memasangkan diri ke Q itu satu. Jadi tidak boleh Indonesia Jakarta, kemudian Indonesia juga ke Bangkok, itu tidak boleh. Nah, jadi dia harus tepat satu. Jadi setiap anggota tepat satu memasangkan dirinya. Sama juga sebaliknya di sini juga sama. Kemudian misalnya ada contoh, misalnya lagu kebangsaan. Nah, setiap lagu negara pasti punya lagu kebangsaan. Nah, di sini Indonesia Raya itu lagu kebangsaan dari negara mana? Dari Indonesia. Nah, negaraku Malaysia. Kemudian No Courage itu dari Kamboja. Kimi Gayo itu dari Jepang. Jadi himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu ke anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota A. Dengan demikian banyaknya anggota himpunan A dan B haruslah sama. Jadi misalnya coba lihat di sini tadi ya sebelumnya. Nah, di sini anggota dari P di sini kan tepat satu ke anggota Q. Begitu juga sebaliknya. Q ke P pun juga sama tepat satu. Jadi anggotanya misalnya kalau di sini anggotanya 5, di sini juga harus 5. Jadi kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Maka dia akan bentuk korespondensi satu-satu. Bu, ini disebut relasi atau fungsi? Iya, ini juga disebut dengan relasi dan fungsi. Ya kan, fungsi boleh seperti ini, kemudian relasi boleh. Nah, jadi fungsi itu sudah dikatakan pasti relasi, tapi relasi belum tentu bisa dikatakan sebuah fungsi atau pemetaan. Nah, untuk itu lihat contoh di sini. Dari himpunan P, bilangan ganjil yang kurang dari 10. Kemudian himpunan Q itu huruf vokal. Dapat ditunjukkan korespondensi satu-satu. Nah, kita coba bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, berarti kan ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, untuk huruf vokal A, I, U, E, O. Tepat satu berarti dia bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Antara himpunan bendera, himpunan negara terdapat korespondensi satu-satu. Nah, Indonesia kan itu lambangnya, Malaysia benderanya, Singapura, Vietnam. Kemudian untuk banyaknya korespondensi satu-satu untuk dua anggota masing-masing juga kiri kanan misalnya nih ya, anggota P dan Q. Dia ada dua cara. Kemudian korespondensi satu-satu untuk 3 anggota. Ada 6 cara. Nah, di sini Bu, boleh nggak kalau bersilangan? Ini boleh. Kalau dia tepat satu. Jadi A ini tidak melenceng lagi. Udah A ke Z, baru A-nya lagi ke X. Jadi itu bukan korespondensi satu-satu. Tapi kalau dia tepat satu memasangkan dirinya ke himpunan yang satunya, berarti dia adalah korespondensi satu-satu. Nah, jadi ingat ya, kalau dia ada 2 anggota, dia berarti ada 2 cara memetakannya seperti ini.
Kemudian untuk yang 3 itu ada 3 cara. Nah, dia sini harus 3, sini juga harus 3. Kalau dia ada 4, bagaimana? Ada 4. Nah, didapat dari mana sih tadi? Dia didapat dari hasil kali. Yaitu di sini kan 2 nih anggotanya, berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kalau ini dapat 6 dari mana? Dari 3 kali 2 kali 1, dapatlah 6. Lalu kalau anggotanya banyak berarti makin banyak korespondensi satu-satunya yang terjadi. Iya, pasti. Nah, kalau 4 berarti ada berapa nih? Ya, udah kalian cari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada berapa cara? Ini 12, 24 cara. Nah, kalau kalian gambarkan pemetaannya nih ada 24. Nah, berdasarkan uraian tersebut kita peroleh hubungannya sebagai berikut, ya. Jadi lihat, oh kalau 6 ya berarti 6 ini dari mana? Dari 3 kali 2 kali 1. Nah, Bu, kalau misalnya 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Ini bentuk umumnya. Banyaknya anggota baru korespondensi satu-satunya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, jadi pembahasan kita sampai di korespondensi satu-satu ya. Silahkan belajar dan tugas nanti akan saya upload. Sekian dan terima kasih.